Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Landari dengan NIM 2414201020. Perkenalkan, nama saya Naswa Alvina dengan NIM 2414201022. Saya dan rekan saya akan menjelaskan tata cara melakukan pemeriksaan fisik ibu postpartum. Jadi, pemeriksaan fisik pada ibu postpartum ini bertujuan untuk mencegah pendarahan, mempercepat kembalinya kondisi fisik ibu, mencegah infeksi, juga memastikan involusi uteri dan memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar. Kita langsung masuk ke fase pertama, yaitu fase prainteraksi, di mana perawat akan mempersiapkan diri, mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan, serta mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik ini. Selanjutnya kita masuk ke fase kedua, yaitu fase orientasi, yang mana perawat akan mengenalkan diri kepada pasien dan juga mengidentifikasi pasien, serta perawat akan menjelaskan prosedur tindakan dan tujuannya kepada pasien, juga meminta persetujuan pasien untuk melakukan tindakan tersebut. Bila pasien sudah menyetujui untuk mengikuti tindakan pemeriksaan fisik ini, maka masuklah kita ke tahap ketiga, yaitu fase kerja. Sebelum kita melakukan tindakan, kita lihat dulu tingkat kesadaran pasien. Lalu masuklah kita ke tindakan yang pertama, yaitu mengecek tanda-tanda vital pasien. TTV ini dilakukan 15 menit sekali di 1 jam pertama. Bila normal, maka akan dilanjutkan 30 menit sekali di 1 jam kedua, dan yang terakhir 60 menit sekali di 1 jam terakhir, yaitu 1 jam ketiga. Baik, setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, maka kita akan melanjutkan ke pemeriksaan fisik head to toe. Dimulai dari area kepala, kita akan melihat bagaimana kondisi rambut dan kulit kepala ibu. Bisa dengan kita sentuh juga, kita raba apakah ada benjolan atau kelainan pada bentuk tengkorak kepala ibu. Lalu selanjutnya kita lihat bagian mata dan konjungtiva, apakah ada tanda-tanda anemis atau tidak. Lalu kita lihat juga wajah ibu, apakah pucat atau ada tanda-tanda sianosis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan payudara pada ibu nifas. Nah, yang kita lakukan pada pemeriksaan ini yaitu menanyakan kepada ibu tersebut apakah ASI sudah keluar atau belum. Jika belum keluar, maka kita bisa melakukan dengan memompa dengan pompa pik. Terus apakah ibu tersebut sudah menyusui atau belum, dan tanyakan apakah ada benjolan atau pembengkakan pada payudara ibu tersebut. Nah, tanyakan juga apa puting payudara ibu tersebut sudah keluar atau belum. Jika belum, maka kita akan melakukan perawatan payudara terhadap ibu nifas tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen atau bagian perut ibu untuk melihat tinggi fundus uteri dan involusi uteri. Biasanya tinggi fundus uteri itu akan berkurang 1 jari atau sekitar 1 cm per hari. Pada 12 jam pasca persalinan, TFU biasanya berada di 1 jari di atas umbilitus, dan setelah 1 hari TFU biasanya sejajar atau sedikit di bawah umbilitus. Dan pada hari selanjutnya TFU akan berkurang 1 jari, dan begitu juga seterusnya sampai 14 hari. Setelah 14 hari maka fundus uteri itu tidak bisa teraba lagi dari luar karena sudah masuk ke area panggul. Kita bisa lihat kontraksinya baik atau tidak itu dengan melihat apakah abdomen ibu terasa keras atau tidak. Jika keras itu maka kontraksinya baik, dan sebaliknya jika lembek itu bisa jadi kontraksinya buruk. Lihat juga apakah ada distensi fisikal urinaria. Jika terjadi distensi fisikal urinaria, boleh dibantu dengan pipis normal ataupun dengan kateter. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia. Pemeriksaan genitalia pada ibu hamil yaitu kita akan memeriksa Vanillux, yaitu pembalut pada ibu nifas. Yaitu kita akan memeriksa leukemia, yaitu leukemia itu adalah cairan yang keluar pada ibu nifas. Leukemia itu terbagi 3, yaitu ada leukemia lepra,
antara 3 sampai 4 hari, warnanya itu merah. Kedua itu ada Leucaena serosa 5 sampai 10 hari dengan berwarna coklat, yaitu yang ketiga ada Leucaena alba selama 40 hari. Warnanya putih kekuningan. Dan selanjutnya kita memeriksa edema di pineal akibat adanya benturan kepala bayi, adanya hematom atau tidak. Selanjutnya kita akan memeriksa luka episiotom, apakah sudah kering atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas, yaitu ada edema, terus kita memeriksa respon, juga memeriksa adakah varises atau tidak pada nifas tersebut, dan memeriksa homicide atau penumpukan pembuluh darah. Periksa juga kekuatan otot angkat kaki. Jika ibu tersebut sanggup menahan kaki, nilainya 5. Jika tidak, nilainya 4. Jika tidak sanggup diangkat, nilainya 3. Jika hanya bisa digoyangkan, yaitu nilainya 2. Dan jika hanya bisa digerakkan sedikit, nilainya 1. Dan jika tidak digerakkan, berarti nilainya 0. Baik, kita akan masuk ke fase keempat, yaitu fase terminasi, di mana perawat akan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien atau keluarga pasien. Setelah itu, perawat bisa mendokumentasikan hasil pemeriksaannya.